Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Pratiwi sebagai guru IPAS di SMK Negeri 1 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2004230058. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita berdoa dulu. Tolong yang lagi dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Alex kemana? Izin. Kemudian siapa lagi? Asti. Asti kemana? Sakit. Sakit ya? Ya, Bu. Kita doakan ya, semoga Asti segera sembuh, dan dapat beraktivitas kembali dengan kita ya gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melakukan penilaian diagnostik ya. Ibu akan menampilkan sebuah game. Judulnya Open Me ya. Judulnya Open Me. Ada yang bersedia maju ke depan untuk mencoba menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, Rahel, silakan Rahel. Nomor 2 ya. Seorang atlet mengayuh sepeda di atas bukit. Pada saat ia turun bukit, maka energi potensialnya berubah menjadi energi. Namanya Rahel. Waktu terus berjalan. Panas. Baik nih. Silakan dulu. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Nah, silakan Rido. Nomor berapa dong? Nomor 5. Salah satu perubahan energi yang terdapat di Kabupaten Muara Enim adalah B. Contohnya? Contohnya apa? ini Bu, PLTU. Oke, berarti kesepakatan kita hanya 3 ya hari ini ya. Tidak boleh makan saat pembelajaran, tidak boleh tidur saat pembelajaran.
untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi dan menyajikan hasil karya. Ya, menyajikan hasil karya. Nah, sudah pernah belajar tentang hukum kekekalan energi? Sudah, tapi tidak ingat ya. Harusnya sudah belajar waktu di jenjang SMP ya. Apa penyebab kekekalan energi? Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah menjadi yang lain. Oke, ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Nah, adapun manfaat pembelajaran hari ini yang diharapkan itu adalah yang pertama, kalian mengetahui solusi ramah lingkungan, ya. Jadi kalian dapat mengidentifikasi solusi-solusi ramah lingkungan tentang teknologi terbarukan. Tahu teknologi terbarukan? Tahu. Banyak ya. Kemudian inovasi dan perbaikan proses. Jadi kalian dapat mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi dan mengoptimalkan proses-proses yang menggunakan energi. Dan yang terakhir itu adalah kesadaran hemat energi. Ya. Ibu mengajukan beberapa pertanyaan romantis. Ya. Kalian pernah menggunakan kipas angin? Pernah. Pernah merasakan kipas angin? Pernah. Apa yang dirasakan pada saat kita menghidupkan atau menggunakan kipas angin? Sejuk ya, sejuk, dingin ya. Nah, dari hal tersebut, mengapa sih kok balik kipas angin dapat berputar? Ada yang bisa jawab? Mengapa baling kipas angin dapat berputar? Ya, silakan Rara. Silakan maju ke depan. Mau mencoba jawab nomor berapa? Kipas angin adalah barang elektronik yang tentunya memerlukan listrik untuk menghidupkannya. Oleh sebab itu, listrik yang mengalir pada colokan kipas angin itu mengalir pada kawat-kawat yang ada pada kabel kipas angin. Tentunya kabel-kabel ini disambungkan kepada motor kipas yang membuat baling-baling kipas itu bisa berputar. Baling-baling ini dapat berputar dikarenakan energi mekanik. Oleh sebab itu, energi yang dihasilkan adalah energi kinetik, yaitu energi gerak, berdasarkan baling-baling kipas tersebut. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Nah, coba perhatikan untuk permasalahan berikut. Gambar apa itu, Nak? Gambar kipas angin, ya. Coba perhatikan, ketika kamu pulang sekolah di siang hari, kamu merasa panas sekali, ya. Sehingga kamu menyalakan kipas angin agar tubuh kamu merasa sejuk. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab kipas angin dapat membuatmu terasa sejuk? Hah? Angin, karena ada angin berasal dari listrik yang menggerakkan baling-baling. Oke, sekarang coba perhatikan tampilan video berikut. Table fan. Table fan. Table. Sudah terdapat? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu sajikan ya, maka kita akan melakukan diskusi ya. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok ya, di mana anggotanya maksimal hanya 4 orang ya.
Tentu Ibu akan membagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar kalian ya. Untuk Anggi sekelompok dengan Tiara ya. Tiara, Wendy dan Ispa. Kemudian Rido satu kelompok dengan Asti, Idea dan Lintang ya. Oke. Oke, ini kelompok kalian menampilkan gambar ya? Artinya kalian satu kelompok ini gaya belajarnya hampir sama dong? Untuk menjelaskan melalui gambar ya? Nomor 1, oke. Ada referensinya? Mana? Yang nomor 3, Bu. Carilah referensi dari berbagai sumber, lalu jelaskan prinsip kerja PLTU. Jadi kalian diminta yang pertama itu mencari referensinya dulu. Kalau referensinya udah dapat, baru kalian lah jelaskan prinsip kerja PLTU, tapi secara ringkas saja. Udah dapat referensinya? Udah, Bu. Di mana? Oh, by video ya? Iya, Bu. Oke, berarti udah dibuat ya untuk presentasinya. Oke, sip. Cuman itu aja? Iya, Bu. Oke. Bagaimana kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dalam jawaban nomor 1? Oh, untuk pertanyaan nomor 1 ya? Kan yang diminta nomor 4 ini adalah kesimpulan berdasarkan informasi yang telah kamu dapatkan, ya kan? Sedangkan informasi yang kamu dapatkan itu terdapat di nomor 1. Ini kan adalah masalah yang kamu dapatkan dari teks dalam LKPD tadi. Berarti jawaban nomor 4 ini menjawab dari rumusan masalah yang kamu tanyakan di nomor 1. Seperti itu. Sudah jelas? Oke. Ya. Baiklah anak-anak, waktu diskusi telah habis ya. Jadi silakan kelompok yang siap memaparkan hasil presentasinya maju ke depan untuk pemaparan. Ada yang sudah siap? Oke, kelompok Anggi ya? Oke, silakan kelompok Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami yang bertema energi dan perubahannya. Saya Teresa Rasmi sebagai moderator dan Andi Karisa Rahman sebagai pemateri. Kepada Anggi saya persilakan. Pada hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa kami menemukan adanya pertanyaan dan fakta-fakta baru. Beberapa pertanyaan dan fakta-fakta baru yang kami temukan antara lain yaitu 1. Apa yang kamu ketahui tentang PLTU batubara? 2. Mengapa PLTU batubara memanfaatkan energi batubara dan bagaimana cara kerjanya? Fakta-fakta baru yang kami temukan yaitu 1. PLTU batubara Sumsel 8 menggunakan teknologi superkritikal yang juga menerapkan teknologi FET untuk menerapkan emisi gas buang, dan PLTU MT Sumsel 8 berkapasitas 2 x 620 MW termasuk program 35.000 MW. Fakta yang kedua yaitu tentang cara prinsip kerja PLTU batubara.
yaitu memanfaatkan uap hasil pembakaran batu bara untuk menggerakkan turbin yang memutar generator listrik batu bara dibakar di dalam pendidih yang berisi air, kemudian dipanaskan hingga menjadi uap. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dari pertanyaan yang kami dapat. Itu 1. PLTU batubara adalah pembangkit listrik tenaga uap panas yang berbahan dasar batubara. Yang kedua, PLTU MT Sumsel 8 dibuat untuk memanfaatkan atau menghemat batubara sebagai bahan pembangkit listrik. Sekian penjelasan dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana proses terjadinya penguapan berdasarkan gambar yang kalian buat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rara. Proses penguapan terjadi karena batu bara yang dibakar lalu menghasilkan uap dan air yang akan dipisahkan. Lalu uap tersebut akan dikeluarkan dari corong yang berbentuk tabung. Bagaimana saudara Rara? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, sekian dari penjabaran kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Rara sudah maju, kemudian ada kelompok yang ingin menampilkan lagi hasil karyanya. Oke, kelompok Idea silakan. Baiklah, untuk di pertanyaan pertama kami menulis apa yang dimaksud PLTU mulut tambak. Dan untuk pertanyaan kedua kami menulis mengapa PLTU MT Sumsel 8 dibuat. Dan ketiga, bagaimana cara kerja PLTU. Untuk fakta-fakta apa saja yang kami temukan pada uraian: 1. Mempercepat pensiun dini PLTU. 2. Keuntungan bagi PTBA operasikan PLTU. Dan 3. Pendanaan lewat skema energi transition mekanisasi atau ETM. PLTU bekerja dengan memanfaatkan tekanan tinggi yang terkandung dalam uap panas. Ketika air dipanaskan, maka volume molekul air akan semakin membesar. Sehingga dalam ruangan yang tertutup, ini akan menaikkan tekanannya secara drastis. Untuk melakukan pemanasan tersebut, ada komponen yang namanya boiler. Boiler ini terdiri dari ruang bakar yang fungsinya sebagai tempat pembakaran. Biasanya, bahan bakar yang dipakai adalah batu bara. Lalu, di atas ruang bakar ada superheater pipe. Di dalam pipa ini akan terisi air. Ketika batu bara dihidupkan, panas yang tercipta dari pembakaran tersebut akan memanaskan air di dalam superheater pipe. Sehingga, air mendidih dan menjadi uap. Uap tersebut akan memasuki steam filter. Di sini akan dipastikan bahwa material yang keluar dari boiler ini berupa uap saja tanpa zat cair. Di filter ini, uap yang berat jenisnya lebih rendah akan berada di atas. Sementara air yang fasenya masih cair akan berada di bawah. Air di bawah ini selanjutnya akan dikembalikan lagi ke superheater pipe untuk dipanaskan lagi. Sementara uap keluar melalui pipa tekanan tinggi ini. Uap yang keluar dari boiler memiliki tekanan tinggi. Tekanan tinggi inilah yang akan diubah menjadi energi putar. Energi putar ini selanjutnya akan dihubungkan untuk memutar generator listrik. Untuk melakukan perubahan energi tersebut, ada komponen yang namanya turbin. Turbin ini terdiri dari beberapa baling-baling yang terletak dalam satu poros. Di depan adalah turbin primer dengan diameter lebih kecil. Uap panas akan dimasukkan ke dalam turbin primer. Akibatnya, turbin ini berputar. Setelah melewati turbin primer, uap masih memiliki tekanan meski lebih kecil dibandingkan dengan uap sebelum masuk ke turbin primer. Uap ini akan dimasukkan lagi ke turbin sekunder.
Sehingga efisiensi dari tekanan pada uap ini bisa diubah secara maksimal untuk menjadi energi putar. Outputnya berupa energi putar pada poros turbin. Kemudian poros ini akan dihubungkan ke generator berkapasitas tinggi untuk membangkitkan energi listrik. Urutan kerja PLTU intinya seperti itu. Sekian video yang kami tampilkan. Kami mendapatkan video tersebut dari sumber YouTube dan kami mendapatkan kesimpulan. PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 adalah pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema main to much dengan lokasi pembangkit yang terletak paralel terhadap lokasi tambang batubara sehingga biaya logistik dapat dikurangi. Cara kerjanya sehingga dapat menghasilkan arus listrik adalah melalui pembakaran. Batubara yang dibakar akan menghasilkan uap. Uap itulah yang akan menggerakkan generator dan turbin. Kesimpulan dari video tersebut, secara umum, prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga uap batubara adalah pemanfaatan uap hasil pembakaran batubara untuk menggerakkan turbin yang memutar generator listrik. Batubara dibakar di dalam pendidikan yang berisi air yang mendidih kemudian dipanaskan hingga menjadi uap dengan tekanan tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Baik. Mengapa tabung boiler tadi bentuknya itu M kecil? M kecil. Iya, M kecil. Oke, ini dari rekan-rekan yang dijawab oleh materi kami yaitu Rido. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rara telah bertanya. Baiklah, di sini saya akan menjawab hasil diskusi kami. Jadi untuk alat yang bernama biru ini bernama boiler. Di dalam boiler ini terdapat batu bara dan api dan itu selang pipa-pipa. Di selang pipa itu terdapat air. Kemudian di batu bara itu akan dipanaskan sehingga air itu menguap dan akan mengalir ke corong tersebut. Jadi alasannya mengapa boiler itu berbentuk huruf M, karena supaya pipa-pipa tersebut tidak rumit, supaya lebih mudah untuk diuapkan hasil uap tersebut, dialirkan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari pemateri kami. Apakah saudara sudah jelas? Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Oke, baiklah, itu tadi pembahasan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, dari pembelajaran hari ini ya, apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Nah, silakan Intan. Dari hasil pembelajaran, saya dapat menyimpulkan bahwa peran batubara sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Menciptakan energi alternatif melalui pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Oke, kasih terus. Bahwa energi dalam kehidupan kita itu sangat penting, ya. Karena muara ini merupakan penghasil batubara terbesar, maka peranan batubara sendiri itu sangat penting untuk Kabupaten Muara Enim. Salah satunya, ya kan, untuk menciptakan energi alternatif melalui PLTU dan masih banyak lainnya, ya, seperti itu. Kumpul. Baiklah anak-anak, pembelajaran telah selesai ya. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran hari ini? Oh ya, silakan Anji untuk menyampaikan pendapat atau perasaannya atas pembelajaran hari ini ya.
Pada hari ini adalah pembelajaran hari itu menjadi lebih menyenangkan, materinya lebih mudah dipahami karena melalui video, gambar, dan ada gamesnya juga, dan ada motivasi yang membuat kita itu semakin semangat belajarnya. Terima kasih. Oke, kasih Nah, baiklah ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan tugas mandiri ya yang akan diisi melalui link Google Form ya. Nah, kemudian untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi energi terbarukan. Jadi Ibu harap silakan cari referensinya terlebih dahulu, dipelajari dulu dari berbagai sumber ya, sehingga nanti saat pembelajaran itu sudah ada bekal yang dibawa. Oke, baiklah anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ilmu yang kita dapat hari ini ya. Silakan Wendy dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, besar. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas yang Ibu sampaikan tadi ya. Untuk itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.